wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tanpa mengurangi rasa hormat, waktu yang sangat singkat ini kita masih berharap Walid bisa memberi juga sedikit materi. Maka yang kami hormati pada hadirin dan hadirat peserta ru'yah 1 Ramadan 1443 Hijriah yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada penyedia tempat dan pelaksana acara dari Kan Kemenak Kota Lok Sumawe. Mungkin kalau kita lihat ini ada satu sesi yaitu dari Mahkamah Syariah. Apakah mereka sudah bisa menganalisis tempat seperti ini? Artinya sebenarnya ada dari dinas dari Mahkamah Syariah yang menganalisis lokasi untuk sidang itu seperti apa. Nanti bisa kita diskusi ulang di lokasi masing-masing untuk kegiatan ru'yah yang akan datang. Baik, yang kami hormati para hadirin, sedikit kami sampaikan bahwa tanggal 25 ya, yang sebagaimana disampaikan oleh Tunku Muazir dari Kemenak Kota Lok Sumawe, bahwa tanggal 25 Februari kemarin itu Kementerian Agama memberikan edaran bahwa pembelakuan kriteria baru untuk Kementerian Agama, dan ini merupakan komitmen dari 4 negara yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Indonesia, yang disepakati di akhir tahun 2021 itu ditandatangani secara daring ke-4 negara. Kemudian dari tanda tangan tersebut dibuat sebuah komitmen untuk diberlakukan di negara masing-masing. Yang pertama, negara yang memberlakukan adalah Malaysia, yaitu mereka menetapkan kriteria baru ini, tinggi hilal 3 derajat, elongasi 6,4 itu pada Muharram 1443 Hijriah kemarin. Kemudian disusul awal Januari 2022 itu ditetapkan oleh Singapura dan Indonesia pada tanggal 22 Februari 2022 itu ditetapkan di Serpong, Jakarta Selatan ya, di Tangerang. Jadi Brunei Darussalam juga mengkonfirmasi sudah menetapkan, tapi untuk penentuan Ramadan mereka masih mengacu kepada ru'yah murni, cuma menggunakan kriteria baru untuk penyusunan kalender Hijriah saja. Jadi 4 negara ini sudah resmi, di bahasa kita adalah di tahun 2022 ini menggunakan kriteria baru. Jadi lanjutan dari Tunku Muazir menanyakan tadi, apa efek dari perubahan kriteria ini terhadap ru'yah hilal. Jadi kriteria ini karena kita di Indonesia, azas penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu mengacu kepada kriteria ru'yah. Sehingga dalam ru'yah itu wajib ada kriteria. Tidak boleh ada ru'yah tanpa ada kriteria, karena hakim itu menerima hasil ru'yah adalah ru'yah yang melengkapi syaratnya. Jadi kalau ru'yah bagi si peruyah itu tidak ada efek sama sekali, karena hasil ru'yah itu berlaku untuk dirinya. Tapi memberlakukan untuk orang lain, ini isbat namanya, dia harus memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh orang yang mengatakan hilal sudah dilihat. Jadi untuk Indonesia yang sudah mengakui atau menggunakan kriteria imkar ru'yah yang awalnya tinggi hilal 2 derajat berubah menjadi 3 derajat, elongasinya yang dulunya 3 derajat dirubah menjadi 6,4. Ini merupakan fase baru dalam dunia ru'yah hilal di Indonesia. Artinya orang menganggap bahwa ini jauh lebih ilmiah dari sebelum-sebelumnya. Artinya dulu dikatakan itu klaim, banyak klaim ru'yah. Kenapa klaim ru'yah disebutkan? Karena secara teori hilal tidak mungkin dilihat, tapi orang banyak yang berani bersumpah bahwa itu yang dilihat adalah hilal.
Itu maka dirubah menjadi klaim namanya, bukan ru'yah hilal tapi klaim ru'yah hilal, itu seperti itu disebutkan. Jadi respon yang sangat positif kita lihat dari seluruh komponen masyarakat yang membidangi dalam bidang ilmu falak di Indonesia untuk berubah kepada kriteria yang pada awalnya diketawakan oleh dunia, kemudian hari ini mungkin mereka mengapresiasi. Jadi tinggi itu untuk apa? Kalau kita lihat dari sejarah penetapan kriteria, dunia itu menetapkan beda-beda. Kalau ODEH itu dilihat penelitiannya hanya 6 elongasi saja. Dia tidak meliti tentang ketinggian hilal. Jadi ODEH mengambil data ratusan data seluruh dunia, itu menyimpulkan minimal elongasi bisa dilihat itulah 6,4. Jadi pengaruhnya apa? Semakin besar elongasi itu semakin besar cahaya hilal yang bisa kita lihat. Itu penyebabnya. Kalau tinggi itu adalah redupnya background belakang langit sehingga kuatnya cahaya hilal. Yang awalnya 2, hari ini ditetapkan 3. Jadi 3 dan 2 ini sangat berpengaruh. Bagi orang yang sering ru'yah itu sudah bisa dipahami bagaimana sulitnya untuk melihat hilal dengan cahaya matahari. 1 derajat itu 4 menit lama hilal, 2 derajat 8 menit. 8 menit setelah matahari terbenam, itu sudah terbenam hilal. Jadi kalau kita biasa mengamati, itu bisa membandingkan 1 derajat itu 4 menit, itu posisi langit itu begitu kuat. Jadi ketika disebutkan hilal bisa dilihat 2 derajat, orang itu pasti mengetawakan. Dalam kriteria imkar ru'yah, tinggi hilal ini kalau kita lihat itu diambil dari penelitian Muhammad Ilyas dari Malaysia. Tapi beliau mengatakan bahwa tinggi hilal itu minimal bisa dilihat 4 derajat. Kemudian negara Mabim ini 4 negara menyepakati mengambil 3 dengan pertimbangan ada 1 indikator yang sudah internasional, yaitu sudut elongasi. Jadi untuk mempertemukan misalnya yang paling ideal elongasi 6,4 tinggi 4 derajat, itu pertama diusulkan seperti itu. Tapi dirubah dan terjadi perubahan-perubahan dalam perkembangan kriteria ini. Terakhir yang saya ikuti ketika di Jakarta tahun 2017, kriteria ini difinalkan di Jakarta, disebut dengan kriteria rekomendasi Jakarta. Jadi dari 2017 inilah dirancang di Indonesia, kemudian didiskusikan di tingkat negara Mabim. Pasca ditetapkan di Turki yang mengatakan bahwa kalender Hijriah global yang hari ini dicoba terapkan di Indonesia oleh organisasi Muhammadiyah, yang mereka ingin berubah dari kriteria wujud hilal menjadi kriteria kalender Islam global. Ini 2 hal yang mungkin perlu kita pahami, dan perbedaan hari ini itulah salah satu penyebabnya. Karena data ketinggian hilal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tidak memenuhi kriteria imkar ru'yah yang baru ini. Jadi paling tinggi itu 2,17 derajat di paling barat Indonesia, sedangkan ke timur itu paling rendah. Maka kesimpulan dari beberapa imsakiyah yang keluar itu menggunakan hari Minggu itu karena tidak terpenuhi kriteria. Kalau yang tanggal 2 itu kemungkinan besar itu karena menganggap bahwa hilal sudah wujud dengan kriterianya sendiri. Mungkin untuk ke depan kalau kita lihat mulai tahun 1443 Hijriah ini sudah menggunakan kriteria ini dalam menentukan awal bulan Hijriah, bukan hanya Ramadan tapi seluruh dari Muharram sampai Zulhijjah, dan nantinya akan terbiasa dengan kriteria yang baru ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita masih berharap dari Walid untuk memberi sedikit tausiah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama kita ucapkan kepada guru